们的地盘。赢了我们再说。小林，段誉怎么样了？这里应该安全了吧？误会了国师大人。我们已损耗他们部分兵力，他没法拖住。最终地点集合，注意安全。我们在，休想踏过去！都想要在这里强行打赢，之前的伏击失败。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-144. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Hao Chen bersama dengan timnya melawan Gu Xin, yang singkatnya dalam pertarungan itu Hao Chen mendapatkan bantuan dari tim Demon Hunter lainnya yang merupakan seniornya Hao Chen. Singkatnya mereka bisa mengalahkan Gu Xin, tetapi sayangnya Gu Xin tersebut bukanlah Gu Xin asli, melainkan tubuh palsu dari Gu Xin, dan untuk Gu Xin yang asli ia ternyata masih hidup. Dan singkatnya Hao Chen pun telah kembali ke ibu kota, yang di sana Hao Chen pun telah mendapatkan kehormatan dengan memilih gelar sendiri dari kelompok Demon Hunter-nya Hao Chen, dan Hao Chen memutuskan untuk memilih dengan nama Sinar Fajar. Dan singkatnya kelompoknya Hao Chen mendapatkan misi baru, yaitu menyelamatkan anggota dari tim Demon Hunter lainnya, yang ternyata salah satunya merupakan timnya Wen Zhao, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan kelompoknya Hao Chen yang kaget karena tak menyangka kelompoknya dari Wen Zhao akan dinyatakan menghilang dalam misi mereka, yang dimana misi yang diambil oleh kelompoknya Wen Zhao merupakan pergi untuk menelusuri ke wilayah musuh mereka, tetapi sayangnya sekarang telah dinyatakan menghilang, dan keberadaan mereka, apakah mereka masih hidup ataupun telah tewas juga masih belum diketahui. Sedangkan untuk kelompok satunya merupakan kelompok yang dipimpin oleh seseorang bernama Douyin, yang lalu pun kita berpindah ke tempatnya Douyin, yang sekarang ia mendapatkan pengejaran dari pihak musuh, yaitu monster beruang. Yang di sini pun tampak Douyin mencoba untuk melarikan diri dari kejaran monster beruang tersebut, tetapi sayangnya Douyin sekarang berada di ambang batasnya karena sudah kelelahan menghadapi para monster ini. Namun tak lama kemudian adanya pasukan dari kuil assassin yang mencoba untuk menyelamatkan Douyin. Dengan mereka menghabisi para monster beruang tersebut, yang pada akhirnya mereka berhasil menghabisi para monster beruang. Dan juga di sini Douyin meminta bantuan kepada para pasukan kuil assassin untuk segera membantu dirinya mengantarkan tempat dari perkumpulan aliansi, karena Douyin memiliki sebuah barang yang ingin ditunjukkan ke kuil aliansi. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah serangan yang menyerang ke arah mereka, yang serangan itu mengenai anggota dari kuil assassin. Dan setelah itu pun tampak para pasukan musuh mulai berdatangan kembali. Dengan sekarang dipimpin oleh sesosok makhluk yang disebut dengan Asmodeus, yang di sini ia menganggap kepada Douyin hanyalah seekor semut, tetapi para pasukannya malah kesulitan untuk membasmi semut ini, yaitu Douyin. Lalu pun Douyin dihajar oleh Asmodeus tersebut, dan tak lama kemudian kita langsung berpindah dengan kelompoknya Hao Chen bersama dengan teman-teman yang sekarang telah sampai ke lokasi pertempuran sebelumnya. Tetapi kedatangan Hao Chen bersama dengan timnya sayangnya telah terlambat karena para pasukan
pasukan kuil assassin yang telah dihajar oleh Asmodeus sebelumnya, dan juga tampak sekarang tidak adanya yang hidup dalam kelompok ini. Dan di sana mereka sudah mengetahui penyerangan yang telah dilakukan oleh pihak musuh kemungkinan besar merupakan dewa penjaga pilar, yang dimana itu merupakan si Asmodeus sebelumnya. Dan di sini Hao Chen bisa menduga bahwasanya kelompok Demon Hunter mereka yang sekarang sedang diburu oleh pihak musuh kemungkinan besar memiliki sebuah informasi yang sangat penting sampai membuat anggota dari Demon Hunter mereka yang diculik, yaitu Wezo dan juga Doin sebelumnya. Ying Er pun bertanya kepada Hao Chen hal apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Hao Chen menjawab kemungkinan besar mereka akan mencoba untuk menyelamatkan Doin, karena dari informasi terakhir kuil assassin, Doin ini ternyata tidak dihabisi oleh pihak musuh, melainkan pihak musuh telah menangkap Doin dan membawa Doin pergi ke tempat markas mereka, yang markas mereka sendiri berada di balik dari pegunungan yang cukup tinggi, dan hal ini pun membuat mereka cukup kesulitan untuk bisa melakukan penyerangan karena medan tempuh untuk melakukan penyerangan yang bisa dibilang sangat sulit, apalagi mereka juga kekurangan jumlah. Tetapi di saat itu CR menunjukkan para anggota kuil assassin yang ternyata mereka mengikuti CR, dan di sini CR juga meminta bantuan kepada para anggota kuil assassinnya untuk membantu mereka dalam menyelesaikan misi ini, karena CR sendiri tidak terima dengan para anggota kuil assassinnya yang sebelumnya telah dihabisi oleh pihak musuh. Jadinya sebagai bentuk balas dendam, para pasukan kuil assassin juga akan mengambil tugas penyerangan sebagai bentuk balas dendam kepada pihak musuh. Yang di sini para anggota kuil assassin menerima perintahnya CR dan mereka pun langsung mencoba untuk mencari informasi. Para pasukan kuil assassin dengan cepat dan juga lincah mereka dapat melacak jejak dari para pasukan pihak musuh yang telah membawa Doin, yang singkatnya mereka pun telah menemukan lokasi pihaknya Asmodeus yang sebelumnya telah membawa Doin, yang ternyata mereka sendiri masih belum sampai di markas mereka. Bahkan di sini mereka masih belum keluar dari pegunungan yang akan menuju ke tempat dari markas pihak musuh, yang artinya ini merupakan kesempatan bagus untuk menyelamatkan Doin sebelum para pasukan musuh ini yang membawa Doin pergi ke tempat markas mereka, yang artinya malah akan banyaknya bahaya. Hao Chen telah mendapatkan kabar tersebut, serta di sini pasukan kuil assassin telah memberitahu siapa pemimpin dari pihak musuh mereka sekarang, yaitu Asmodeus, yaitu dewa pilar ke-32, yang di sini pun membuat Hao Chen sadar kalau musuh mereka kali ini kayaknya lebih sulit daripada dewa pasir sebelumnya yang berada di peringkat lebih rendah daripada Asmodeus. Hao Chen pun meminta kepada teman-temannya untuk mempersiapkan diri berhadapan dengan Asmodeus ini. Tetapi Hao Chen juga memperingatkan bahwasanya misi mereka bukanlah untuk mengalahkan Asmodeus, melainkan adalah untuk menyelamatkan Doin. Jika mereka telah menyelamatkan Doin, maka mereka akan membiarkan Asmodeus ini. Dan untuk bisa mempelancar misi ini, maka di sini Hao Chen telah mempersiapkan beberapa rencana, yang dimana Hao Chen telah menduga kalau pihak Asmodeus kemungkinan besar akan melewati sebuah gua yang berada di wilayah ini, karena gua itu yang bisa membawa pihak musuh ke markas mereka dalam waktu yang lebih cepat, dan mereka bisa menggunakan medan gua tersebut untuk memperlambat kelompoknya Asmodeus. Yang lalu pun kita diperlihatkan di dalam gua, di sana pihak kuil assassin telah melihat dari pihak Asmodeus melewati gua sesuai dengan tebakannya Hao Chen. Tetapi Asmodeus telah merasakan keberadaan kuil assassin dan langsung menyerang mereka, yang dengan segera para pasukan kuil assassin ini kabur dari sana karena mereka hanya ditugaskan untuk memata-matai saja, tidak untuk bertarung. Si bawahan Asmodeus pun bertanya kepada Asmodeus apakah mereka harus merubah rute mereka, karena rute mereka yang telah disadari oleh pihak kuil assassin, yang malah ditakutkan di perjalanan mereka ini telah dibuat jebakan oleh para pihak kuil assassin ini. Tetapi Asmodeus menenangkan kepada bawahannya bahwasanya pihak kuil assassin tidak akan bisa memberikan ancaman berarti kepada mereka, dan juga di sini Asmodeus penasaran dengan kemampuan yang dipersiapkan oleh kuil assassin ini untuk berhadapan dengan dirinya. Dan di dalam gua tersebut sendiri sudah adanya tim penyerang lainnya, yang ternyata itu merupakan Lee Sin dan juga prajurit Saint 11 dan juga 12 untuk memperlambat pergerakan dari kelompoknya Asmodeus. Lee Sin bersama dengan prajurit Saint 11 dan juga 12 langsung mencoba untuk menghentikan Asmodeus dengan mereka menyerang kelompoknya Asmodeus. 误会了魔神大人。 Tetapi
Tetapi sayangnya kekuatan Asmodeus ini terlalu kuat membuat Lee Sin bersama dengan penjaga Saint 11 dan juga 12 kewalahan untuk melawan Asmodeus, yang bahkan di sini mereka harus mundur karena kekuatan mereka bertiga bukan tandingan dari Asmodeus. Hao Chen memahami hal tersebut karena ternyata jebakannya Hao Chen tidak hanya kelompoknya Lee Sin saja. Ternyata selanjutnya masih adanya Han Yu dan juga prajurit Saint ke-10 yang telah menunggu kedatangan dari kelompok Asmodeus di balik gua yang berada di dekat dari dataran jurang. Setelah pihak dari kelompoknya Asmodeus melewati dataran jurang tersebut, di sana pun Han Yu bersama dengan prajurit ke-10 langsung melakukan penyerangan kepada kelompoknya Asmodeus, yaitu dengan prajurit Saint 10 membekukan para pasukannya Asmodeus yang setelah dibekukan langsung dibuang ke dalam jurang. Seketika membuat Asmodeus pun merasa murka dan mencoba untuk menghadapi Han Yu dan juga prajurit Saint ke-10, tetapi langsung dihentikan oleh bawahannya Asmodeus dengan mengatakan untuk tidak terpancing dengan pancingan musuh, karena di sini ia telah menyadari bahwasanya kelompoknya Hao Chen mencoba untuk memisahkan Asmodeus dari konvoi mereka agar bisa menyelamatkan Doin dari mereka, dan jika Asmodeus berpencar dari kelompok konvoi ini maka kemungkinan besar para anggota tersisa dari konvoi mereka tidak akan bisa untuk menghadapi kelompoknya Hao Chen, karena kelompoknya Hao Chen yang akan lebih kuat jika tanpa adanya Asmodeus ini. Asmodeus pun setuju dengan perkataan itu, yang lalu pun ia melanjutkan konvoi mereka untuk kembali ke markas mereka. 劫走犯人，我们可不是只想引您离开，然后趁是被我们一再挑衅，绝对咽不下。马上就要出玉魔山。 Konvoinya Asmodeus pun dengan segera melanjutkan perjalanan mereka dengan lebih cepat agar mereka bisa sampai ke markas mereka. Hao Chen sendiri telah menyadari kalau kelompoknya konvoi dari Asmodeus ini kemungkinan besar telah menyadari rencananya Hao Chen. Jadinya pun pada pencegatan terakhir, Hao Chen bersama dengan timnya akan langsung mencoba untuk melakukan penyerangan besar-besaran untuk menghadapi kelompoknya Asmodeus, yang pada pencegatan terakhir sudah adanya Lee Sin bersama dengan Wang Yuan yang menghentikan kelompoknya Asmodeus kembali, yang mereka menggunakan bebatuan besar untuk menyerang para konvoinya Asmodeus. Dan setelah itu pun kelompoknya Hao Chen tersisa, mereka langsung mencoba untuk menghentikan Asmodeus kembali. Yang kali ini Asmodeus kembali marah kepada kelompoknya Hao Chen karena lagi-lagi perjalanan mereka yang dicegat. Dan di sini pun Asmodeus langsung melakukan sebuah serangan kuatnya, yang dimana serangan itu menyerang ke arah dari kelompoknya Hao Chen. Tetapi dengan segera keempat pelindung Saintnya Hao Chen melindungi timnya Hao Chen, yang tetapi dengan hanya sekali serangan Asmodeus saja, tak disangka keempat prajurit Saint dapat dihancurkan oleh Asmodeus. Selanjutnya pun Hao Chen bersama dengan CR langsung berhadapan dengan Asmodeus, sedangkan untuk tim lainnya akan mencoba untuk menyelamatkan Doin. Hao Chen bersama dengan CR menggunakan kemampuan maksimal mereka untuk bisa memojokkan Doin. 都想要在这里强行拿下，之前的伏击失败，这就是你们的。 Yang pada akhirnya pun hal tersebut berhasil karena kelompok Hao Chen lainnya berhasil menyelamatkan Doin. Asmodeus yang telah menyadari hal tersebut seketika menjadi sangat marah dan mencoba untuk mengambil Doin kembali, tetapi dengan segera Hao Chen bersama dengan CR menggunakan teknik dimensinya untuk memindahkan Asmodeus ke dunia yang berbeda, seketika membuat Asmodeus tidak bisa untuk menangkap Doin kembali. Dan di sini pun Hao Chen bersama dengan CR akan mencoba untuk berhadapan melawan Asmodeus. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. 赢了我们再说。小林，段誉怎么样了？这里应该安全了吧？ Sedangkan untuk timnya Hao Chen, di sini mereka mencoba untuk semaksimal mungkin membawa Doin pergi ke tempat markas aliansi mereka sebelum Asmodeus datang menyusul mengejar Doin kembali. Dan mereka juga telah melihat kondisinya Doin yang untungnya ia masih baik-baik saja, alias ia masih hidup. Tetapi di saat pelarian mereka semakin menjauh, tiba-tiba saja adanya serangan tombak dari Asmodeus yang ternyata ia telah berhasil melarikan diri dari kurungannya Hao Chen dan juga CR. Dan di sini Asmodeus
Asmodeus bisa menemukan keberadaan mereka karena ternyata ia telah menaruh segel pelacak di tubuhnya Doin, membuat Asmodeus bisa melacak keberadaan dari Doin. Dan untuk kabar dari Ho-Chen bersama dengan CR yang sebelumnya melawan Asmodeus masih belum diketahui bagaimana kabarnya gimana, karena Asmodeus sendiri sebelumnya telah menggunakan teknik terkuatnya untuk mencoba keluar dari dimensinya Ho-Chen dan juga CR. 慢慢等待死亡吧，接下来就轮。 Yang hal tersebut berhasil, tetapi untuk kabar dari Ho-Chen dan juga CR masih belum diketahui bagaimana mereka. Dan lalu pun Asmodeus mengeluarkan tekanan kuatnya untuk mencegah tidak adanya orang yang bisa kabur dari dirinya. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-144 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 是我们的地盘。赢了我们再说。小林，段誉怎么样了？这里应该安全了吧？